Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi di sini kami dari grup 11 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami mengenai solusi dari studi case yang telah diberikan. Jadi untuk case sendiri yaitu Smart Parking SWOT Detection Device, di mana problem yang ingin diselesaikan adalah area parkir kampus yang susah dipantau karena pengendara tidak tahu slot mana yang kosong. Sebelumnya, untuk anggota kelompoknya, yaitu saya sendiri, Iziani, menjelaskan tentang studi case, lalu fungsi inisiasi parkir. Lalu Febriana menjelaskan tentang fungsi baca sensor dan deteksi dan hitung. Lalu Ana menjelaskan tentang fungsi display ketersediaan dan simulasi perubahan status. Lalu Fadlian Davara menjelaskan tentang fungsi input, konfigurasi, dan main. Nah, jadi untuk solusi yang kami berikan adalah sistem otomatis yang bisa mendeteksi status tiap slot by sensor, lalu menghitung jumlah slot kosong per lantai, mengupdate informasi secara berkala, dan memberitahu pengendara lantai mana yang masih ada slot kosong. Dengan output yang dicapai, yaitu program menghasilkan tampilan tabel berupa informasi ketersediaan parkir yang dapat diperoleh tiap 5 detik. Untuk fungsi yang pertama, yaitu inisiasi parkir. Tujuan fungsi ini adalah membuat struktur data awal berupa list dua dimensi yang merepresentasikan seluruh slot parkir, di mana semua slot diset bernilai 0 pada saat sistem pertama kali dijalankan. Untuk cara kerjanya, yaitu fungsi menerima dua parameter input, yaitu jumlah lantai dan slot per lantai. Untuk cara kerja sistemnya adalah yang pertama, sistem membuat list utama kosong, yang nantinya akan menampung semua data lantai. Lalu selanjutnya, sistem akan melakukan perulangan atau loop sebanyak jumlah lantai yang setiap iterasi mewakili satu lantai parkir. Lalu membuat baris slot untuk tiap lantai. Terus selanjutnya memasukkan baris ke dalam list utama, yang setiap baris yang dibuat langsung ditambahkan ke dalam slot. Lalu yang terakhir adalah mengembalikan hasil, yaitu list dua dimensi yang sudah terbentuk dikembalikan untuk digunakan fungsi-fungsi berikutnya. Untuk output yang dihasilkan adalah sebuah list dua dimensi, di mana dimensi pertama merepresentasikan lantai, dan dimensi kedua merepresentasikan slot pada lantai tersebut. Next. Saya Febriana Bunga Mulyawati. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kedua yaitu baca sensor atau simulasi, di mana fungsi ini tuh untuk mensimulasikan pembacaan sensor pada sebuah slot parkir. Dalam sistem nyata, fungsi ini membaca sinyal dari sensor fisik. Di sini nilai dikembalikan dari data area atau simulasi. Terdapat tiga parameter. Yang pertama slot, kedua lantai, yang ketiga nomor slot. Di mana satu jika terisi dan nol jika kosong, di mana dalam posisi ini itu terdapat slot lantai nomor slot kalau nilainya sama dengan terisi, ia mengembalikan terisi, selain itu ia mengembalikan kosong. Yang ketiga yaitu fungsi deteksi dan hitung, di mana fungsi ini tuh untuk menelusuri setiap slot satu persatu lalu menghitung berapa slot yang kosong di tiap lantai. Terdapat tiga parameter yaitu slot, jumlah lantai, dan slot per lantai. Yang pertama, fungsi membuat list kosong per lantai sepanjang jumlah lantai semua diisi 0 dulu sebagai titik awal perhitungan. Kemudian masukkan ST while loop, di mana dua while loop yang bersarang, loop luar mengiterasi setiap lantai, dalam loop dalam mengiterasi setiap loop dalam lantai tersebut. Di tiap iterasi dipanggil baca sensor untuk mengecek status slot. Kalau hasilnya kosong, nilai kosong per lantai ditambah satu. Kalau terisi, lanjut ke slot berikutnya. Setelah semua slot satu lantai terisi, lantai satu ditambah satu, dan loop dalam mulai ulang dari slot 0. Setelah semua lantai selesai, fungsi mengembalikan list kosong per lantai yang sudah berisi jumlah slot kosong di tiap satu lantai. Pendekatan ini disebut Butterworth karena setiap slot dicek tanpa terkecuali kompleksitasnya 0 kali N kali M, tapi untuk skala party ini sudah sangat cukup sesuai. Baik, perkenalkan, saya Nauta Funisa. Saya akan menjelaskan function keempat dan juga yang kelima. Jadi di function keempat ini digunakan untuk menampilkan informasi kondisi parkiran dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada
tiga parameter yang digunakan, yaitu kosong per lantai, jumlah lantai, dan juga slot per lantai. Jadi, pertama-tama program itu akan mengecek kondisi di tiap lantai menggunakan fungsi while, di mana proses pengecekannya itu akan dilakukan di tiap-tiap lantai. Jadi, misal ada 3 lantai, maka loop akan berjalan sebanyak 3 kali. Kemudian, program akan menghitung slot terisi dengan jumlah terisi itu sama dengan slot per lantai dikurangin jumlah yang kosong. Kemudian, program akan menentukan status parkir menggunakan conditional if else di situ. Jika slot kosong sama dengan 0, maka slotnya penuh, sedangkan jika masih ada slot kosong itu akan tertulis tersedia. Selanjutnya, program akan menampilkan data di tiap lantai dalam bentuk tabel dan menghitung total slot kosong menggunakan perulangan for. Di sini, for itu berfungsi untuk menjumlahkan seluruh slot kosong dari semua lantai. Kemudian, di function yang kelima, itu digunakan untuk mensimulasikan perubahan kondisi parkiran secara otomatis dan random. Jadi, function ini tuh menirukan situasi nyata ketika kendaraan masuk dan keluar dari area parkir. Nah, alur kerjanya itu di sini di program ada random range 1-5. Jadi, ini digunain untuk menentukan beberapa slot yang akan berubah kondisinya secara random. Jika hasil randomnya kan itu dari 1-5, misal yang hasilnya itu 2, maka akan ada 2 slot yang diupdate. Kemudian, program akan mengulang proses perubahan dengan fungsi for. Nah, di sini proses perubahannya itu akan dilakukan sebanyak jumlah perubahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Semisal jumlah perubahannya sama dengan 3, maka maka loop akan berjalan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya, program akan memilih lantai dan slot secara random untuk uh, untuk agar simulasinya itu terlihat realistis seperti kondisi parkiran yang nyata. Kemudian akan mengecek status slot menggunakan conditional if else, di mana akan dicek apakah slot kosong atau terisi. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengubah status slot, di mana jika slotnya kosong akan berubah menjadi terisi, begitupun sebaliknya. Next. Perkenalkan, saya Farlianda Farariskita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi keenam, yaitu fungsi input konfigurasi. Nah, fungsi ini akan meminta user untuk memasukkan jumlah lantai dan jumlah slot per lantai. Fungsi ini juga dilengkapi oleh validasi agar input tidak salah. Untuk returnnya sendiri, pada fungsi ini ada jumlah lantai dan slot per lantai. Nah, fungsi ini yang pertama-tama akan meminta input jumlah lantai dengan validasi. Di sini range-nya itu dari 1-10. Jika kurang atau lebih dari itu, maka fungsi akan meminta user untuk mengulang inputnya. Hal yang sama juga terjadi pada variabel slot per lantai. Selanjutnya, fungsi ini akan melakukan return kepada variabel jumlah lantai dan variabel slot per lantai. Nah, untuk program utamanya, di main itu yang pertama ada konfigurasi awal dari user. Di sini sistem akan memanggil fungsi input konfigurasi. Lalu sistem juga akan melakukan inisialisasi data untuk slot parkir, yaitu dengan memanggil fungsi inisialisasi parkir. Selanjutnya sistem juga akan mengisi data awal secara acak untuk mensimulasikan keadaan nyata, yaitu dengan memanggil fungsi simulasi perubahan status. Nah, setelah itu sistem juga akan meminta user untuk input jumlah siklus yang akan dijalankan, yang range-nya itu dari 1-20. Jika kurang atau lebih dari itu, maka sistem akan meminta user untuk melakukan input ulang. Nah, untuk setiap siklusnya sendiri, sistem akan melakukan deteksi dan hitung slot kosong, yaitu dengan memanggil fungsi deteksi dan hitung, dan juga memanggil fungsi display ketersediaan untuk menampilkan ketersediaan. Jika masih ada siklus berikutnya, maka sistem akan menunggu 5 detik, lalu mengupdate datanya. Untuk programnya sendiri, kira-kira seperti ini. Dia akan meminta saya untuk memasukkan jumlah lantai parkir. Misalnya di sini saya meminta 5 lantai, dan slot per lantainya misalnya ada 10, lalu siklusnya misalnya ada 2. Nah, di sini dia akan mengulang siklus pertama dan siklus kedua, lalu ada terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.